Pemirsa, Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya, Putri Windasari. Di episode kali ini, kita akan mengulas soal tewasnya sepasang suami istri di tangan seorang dukun palsu. Keduanya dihabisi lantaran menuntut janji sang dukun palsu yang tak kunjung terkabul. Kepada Pak Dukun, korban mengajukan 2 permintaan. Segera dikaruniai anak dan menjadi kaya raya. Mayat pasangan suami istri ditemukan terpisah di sebuah perkebunan di Jalan Trans Palangkaraya Buntok, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Korban diketahui bernama Irfan dan Miska. Pasangan suami istri ini tinggal di Desa Seigita, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Awalnya kami itu mendapatkan informasi terkait dengan adanya penemuan mayat di Kecamatan Timpah, Jalan Lintas Palangkaraya Buntok. Saat itu kami datang ke sana, belum diketahui identitas dari korban ini siapa. Kemudian setelah itu kami bawa ke rumah sakit Doris Palangkaraya, kita lakukan otopsi di sana. Kemudian diketahui ciri-ciri kakinya yang dikenali oleh salah satu keluarga di situ. Tunggu, ada apa ini? Si orangnya sakit, ada apa Pak? Ada apa? Ini saya istrinya. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, pelaku akhirnya diringkus di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sakit apa ya? Periksa ini Pak. Karena ritual orang. Di depan istri dan anaknya, pelaku pun mengakui semua perbuatannya. Jadi kemarin ketika ada laporan terkait penemuan mayat ini dan sudah diketahui terkait identitas, kami dari Satreskrim Polres Kapuas gabungan dengan di backup juga oleh Resmob Krim Polda Kalteng, dibantu juga oleh dari Resmob Palangkaraya, kita melakukan penyelidikan secara bersama-sama tim gabungan ini hingga menemukan pelaku ini yang kita tangkap di salah satu barak di wilayah Palangkaraya. Kak, nih kopi minum ya. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat Irfan dan Miska mengeluh soal belum dikaruniai seorang anak meski sudah lama menikah. Udah 3 tahun kita menikah. Sejak awal pertama sampai sekarang
kamu belum hamil juga ya. Padahal kita udah berusaha terus. Iya ya kak, padahal aku berharap banget kita cepet punya momongan. Aku pengen banget punya anak. Apalagi kalau aku hamil, berarti anak kita itu jadi cucu pertamanya mama. Sabar ya, Ren. Apa kita cari orang pintar? Barangkali dia bisa berpetunjuk buat kita punya anak. Boleh tuh kak, Iya. tapi kira-kira siapa ya orangnya? Ya udah, nanti kita tanya-tanya ya. Oke. Pada saat bersamaan, Rianto, ayah Miska, keluar dan menanyakan soal keresahan pasangan muda ini. Jadi gini Pak, saya sama Miska udah 3 tahun menikah. Tapi Miska belum ada tanda-tanda hamil. Rencana kita mau cari orang pintar buat minta petunjuk. Barangkali Bapak ada kenalan. Kalau kamu mau, coba datangi orang pintar di desa sebelah. Namanya Mas Wanto. Dia pintar mengobati segala macam penyakit. Kali aja dia bisa bantu. Wah, boleh tuh kak kita coba. Mudah-mudahan aku bisa hamil setelah berobat di sana. Ya udah, nanti coba kita datengin orangnya Pak ya. Mas Wanto, perkenalkan, ini Irfan menantu saya dan ini Miska anak saya. Maksud kedatangan saya ke sini di samping bersilaturahmi juga ingin minta tolong sama Mas Wanto. Anak saya Miska biar supaya cepat hamil. Siapa tahu Mas Wanto bisa membantu. Oh gitu. Ya sudah, nanti saya coba ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu anaknya Bapak untuk segera hamil. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kalian menikah? Sudah 3 tahun Mas. Saya ingin cepet-cepet punya anak. Dan juga biar usaha kita lancar. Biar kita jadi orang kaya. Oh begitu. Oke, nanti saya usahakan ya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan apa yang kalian minta itu. Baik Mas. Sama syariatnya hubungan intim sama perempuannya, istrinya disetujui sama suaminya. Ada satu persyaratan Pak Dukun yang sebenarnya berat untuk dikabulkan pasangan suami istri Irfan dan Miska. Namun entah kenapa keduanya menyanggupi persyaratan tersebut. Miska harus melakukan persetubuhan dengan sang dukun di depan suaminya. Itulah syarat konyol yang akhirnya disanggupi Miska. Usai diperkenalkan oleh sang ayah, tak lama kemudian Irfan dan istrinya Miska kembali mendatangi Sriwanto, dukun palsu yang dipercaya bisa membuat Miska hamil dan kaya raya. 2 minggu kemudian datang lagi, syaratnya kelapa hijau 1, telur 2, daun sirih 2, sama syariatnya hubungan intim sama perempuannya, istrinya disetujui sama suaminya. Bagaimana? Sudah dibawa persyaratannya? Sudah Mas Wanto. Saya dan istri sudah membawa persyaratannya. Oh iya, selain persyaratan ini, ada lagi
satu lagi persyaratan Saat yang itu harus kalian ada lakukan. satu persyaratan lagi yang harus dipenuhi oleh Irfan dan Miska. Persyaratan apa lagi Pak yang harus kami penuhi? Begini, persyaratan yang satu lagi. Kamu harus melakukan persetubuhan dengan aku. Dan persetubuhan itu harus dilakukan di depan suami kamu. Maaf Mas. Katanya pengen cepet hamil, pengen punya anak. Apa nggak ada persyaratan lain, Mas? Justru persyaratan ini yang diutamakan. Bagaimana? Ya mau gimana lagi Kak, kalau emang itu syarat utamanya. Ya udahlah, yang penting semua bisa terkabul. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Irfan saat melihat langsung istrinya disetubuhi oleh Sriwanto. Entah mengapa, Irfan dan Miska tak bisa menolak persyaratan yang dirasa cukup menyesakan hati tersebut. Persetubuhan antara Miska dan Sriwanto pun berlangsung di hadapan Irfan. Sekitar 1 bulan kemudian datang nelpon, dia ditimpa, aku masih keadaan mancing. Nah disitulah ada aku jauh nggak membawa motor di hutan di kebun sawit. Nah suruh aku nunggu karena jauh, terhambat dari segi perjalanan, dia menunggu.
Bunuh suaminya aku gendong ke belakang. Habis itu aku lari ke depan melihat istrinya. Nah, habis itu istrinya belum siuman. Mungkin karena kena pukulan yang sama-sama kerasnya, itu ku gendong. Tak ada yang menyangka kalau Sriwanto bisa menjelma sebagai seorang pembunuh berdarah dingin. Tak ada pula yang menyangka kalau Sriwanto adalah seorang dukun. Selama ini warga mengenal Sriwanto adalah seorang kuli bangunan dan penggarap kebun. Mungkin lebih dari 1 jam keadaan sudah sehat. Nah, habis itu dia melarikan diri sambil mengucapkan kata-kata ya mau apalah melaporkan. Nah, ku halangi dia terus, akhirnya ku pukul dari belakang. Perlawanan Miska berakhir. Ia tewas setelah dianiaya oleh Sriwanto. Kamu jangan kurang ajar ya. Saya laporin ke kepolisian. Awalnya ketemu sepeda motornya di pinggir jalan oleh bapaknya, baru sepeda motornya dibawa ke polsek, baru dicari orang banyak. Ya, cari-cari sampai hari Minggu suaminya ketemu. Pas ketemu posisinya telukuk dan lukanya di sini, pinggangnya sini. Setelah itu hari Rebunya lagi ketemu istrinya. Beginilah kondisi terakhir tempat tinggal Sriwanto Andi Ragil Saputra setelah dirinya diketahui sebagai pelaku pembunuhan pasangan suami istri Irfan dan Miska. Rumah yang berlokasi di Dusun Mareh, Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kalimantan Tengah ini hancur berantakan dirusak massa. Beruntung saat kejadian, rumah ini sudah dalam keadaan kosong. Warga sekitar sama sekali tak menyangka kalau Sriwanto bisa berbuat sekeji itu. Tidak menyangka, Pak. Melihat baiknya sama orang, pribadinya sama orang, tidak menyangka sama sekali. Bukan kita sendiri yang menyangka, banyak orang yang kenal sama beliau kan. Banyak yang menyangka sebetulnya kan. Sedikit pun nggak menyangka sama sekali. Setelah terjadi itu, orang-orang yang kenal itu kan semua terkejut aja mendengar. Kenapa bisa seperti itu kan? Meminta sesuatu dan mengharapkan kekayaan lewat dukun adalah salah satu perbuatan syirik.
Tidak seharusnya hal itu dilakukan oleh orang yang memiliki iman. Semoga kasus ini jadi pelajaran untuk kita semua. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Mana kata diri kita kaya Mas Wanto? Kalau hamil, istri saya memang hamil. Tapi sampai sekarang kita belum kaya-kaya, gimana ini? Ya sabar lah. Semua kan itu butuh proses. Nanti juga kalau udah waktunya, kalian akan kaya. Alasan. Mana janji kamu? Alasan pembohong.